siapa? Bukhari, perawinya siapa? Abu Hurairah. Perawi maksudnya rawi yang tinggi, sahabat Nabi, rawi a'la. Apakah Abu Hurairah, apakah Aisyah, apakah Abdul Rahman, apakah Siddiq, Abdul Rahman bin Mas'ud, juga Umar bin Khattab. Bicara yang pertama. 192, metode kedua, tahrif mengetahui permulaan lafaz. Lafaz awal. Dari hadis itu dari lafaz awal. Apa lafaz awalnya? Lafaz awalnya alif, innamal a'malu binniyat. Lafaz awalnya ain, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin ba'di adh-dhalimin bil jawaz. Halaman 192, 3. Tahrif dengan cara mengetahui kata yang jarang, kata yang jarang dipakai. Kecuali kata aneh, kata-kata yang aneh dipakai. Ya, contohnya idza usida al-amru ila ghairi ahli fantadhir as-sah. Usida, kata usida jangan dicari kata qala atau mu'an. 193, metode keempat, tahrif dengan cara mengetahui topik. Ini keempat, maudu, topik. Kalau bahasa kita tema. Apa temanya? Tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, syarif. Yang dimaksud dengan kitab induk, ini dia 14 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Musnad Al-Tayalisi, Sunan Dari, Musnad Dari Ali, Siraj bin Hisham, Maghazi Waqidi, Tabaqatul Nisa. Studi sana. Setelah itu saja. Yang maksud dari studi sana adalah mempelajari mata rantai pada perawi yang ada dalam sana dengan menitibatkan mengetahui biografi, kuat lemah menghafal. Mengetahui apakah mata rantai sanad perawi yang disambung atau tidak. Dengan mengetahui waktu lahir dan wafat mereka, mengetahui segala sesuatu berkaitan dengan jarak wasahbi. Hal yang menunjukkan kekurangan seorang perawi yang menunjukkan diri. Setelah mempelajari semua unsur yang terdapat tersebut, kemudian kita dapat memberikan hukum kepada sanad hadis yang mengatakan sahih, hasan, dhaif. Ternyata setelah diteliti, sanadnya putus dari si Bukhari, putus sampai ke Nabi. Hadis apa namanya? Dhaif apa? Apa arti mursal? Sahabat. Putus pada sahabat. Putus sahabat, hilang sahabat. Dari tadi hilang. Tadi putus dari si penulis kita. Dari si penulis putus. Apa nama? Mu'an. Setelah diteliti ternyata si perawi ini hafalannya kurang hafal ya. Apa nama hadisnya? Hasan. Ternyata setelah diteliti hafalannya memang tak ada sama sekali. Apa namanya? Dhaif. Mungkar. Dhaif apa? Dhaif mungkar. Anak mana kamu? Anak UIN. Ya anak UIN banyak. Di fakultas apa? Semuanya anak UIN. Kalau ada cacatnya itu dhaif. Mana? Main putus di bawah, malah putus di atas, mursal, putus dua betul. Ini namanya ilmu sanad, bukan di sana. Sanad dan hal-hal yang terkait dengan sanad. Ada yang sanad ali, ada yang sanad nazil. Antum siapa? Imran belajar kepada gurunya, namanya Ahmad. Imran pulang ke Malaysia punya murid, nama muridnya Ahmad. Ahmad belajar kepada Imran belajar kepada Imran. Tapi
Tapi kemudian si Ahmad kurang puas, datang dari Pekanbaru, hadir dia ke majelis Masjid Raya Pasar Bawah. Langsung dia belajar ke saya. Si Ahmad langsung belajar ke saya. Ini Ustaz Somad, ya, mau belajar langsung ke Ustaz. Maka sanad ini namanya sanad nazil. Sedangkan ini namanya sanad ali. Namanya ali, ini nazil. Apa mana ali? Tinggi. Kenapa tinggi? Karena langsung turun. Sedangkan ini disebut nazil, nazal, turun. Kenapa? Karena ada perantaraan. Jadi yang paling bagus makin banyak ke guru atau makin sedikit? Sedikit. Mana yang paling bagus? Belajar ke Imran lalu ke saya atau langsung ke saya? Langsung. Nah, ini perlu banyak antara paling bagus itu sedikit. Makanya ada namanya sulasiat. Antara Bukhari dan Nabi cuma 3 rawi. Sulasiat. Sulasiat. Sanad ali. Sanad nazil. Halaman 198. Ada lagi namanya musalsal. Musalsal diambil dari kata silsilah. Silsilah artinya rantai. Itu disebut rantai karena dia meriwayatkannya berantai. Misalnya Nabi meriwayatkan ke sahabat dengan memegang jenggot. Nabi meriwayatkan ke sahabat dengan memegang jenggot. Sahabat meriwayatkannya ke tabi'in dengan memegang jenggot. Itu namanya musalsal. Salat di silsilah. Nabi meriwayatkannya dengan menyatukan jari jemari. Allah menciptakan lagi ini. Kemudian sahabat meriwayatkan dengan kitab ini dia. Namanya musalsal. Saya menerima hadis pertama dari guru saya, musalsal bil awwaliyah. Hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis pertama yang kita kaji ketika belajar Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamuhum fil ardi yarhamukum fis sama. Saya melihatkan itu ke kamu. Antum balik ke Malaysia, antum balik ke murid-murid sekalian. Hadis pertama kita tentang ini Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamuhum fil ardi yarhamukum fis sama. Murid antum nanti melihatkan juga hadis pertama pengajian kita Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamuhum fil ardi yarhamukum sama. Maka disebut hadis musalsalat bil awwaliyah. Ada musalsalat bil syabakah, ada musalsalat bil qabdil al-lihyah, ada musalsalat bil awwaliyah. Referensi tentang musalsalat dari tema halaman 199. 199 riwayat dari yang tua kepada yang lebih muda. Riwayat dari yang lebih tua kepada yang lebih muda. Maksud yang lebih tua di situ adalah bisa jadi riwayat umurnya. Saya dengan idealnya antum meriwayatkan dari saya, tapi saya pula meriwayatkan dari saya. Saya tanya Umar, saya tanya si Imran, ya kenal kamu Ustaz Zamzami di Kedah? Ustaz Zamzami di Kedah. Kenal Ustaz? Kenal kamu Ustaz Zamzami di Kedah? Kenal? Ada kamu mengambil riwayat hadis sama dia? Ada. Maka kemudian saya ambil riwayat dari dia. Maka itu disebut riwayatul akabir anil asagir. Riwayat senior dari junior. Ada satu riwayat. Bisa jadi karena umurnya